Maaf ini masih agak batuk tapi karena terlalu banyak yang bertanya maka ya terpaksa ini saya bikin vlog nih. Ada banyak bertanya kenapa laskar yang kita bentuk itu dikasih nama Lasnu, Laskar Nusantara itu. Karena banyak yang usul itu kenapa tidak Laskar Rasulullah, Laskar Kanjeng Nabi, ada yang begitu juga. Laskar ya macam-macam ya kayak gitu. Kenapa saya mohon maaf tidak bisa menuruti saran yang baik dari sahabat-sahabat saya yang baik, yang tulus memberikan saran ya, karena ini ada filosofi dan ada sejarahnya serta ini menyangkut keyakinan saya gitu, ideologi saya gitu. Nah, ini anunya itu gini loh, mungkin ilustrasinya begini. Nah, gini. Pada tahun 90-an itu saya terkejut ketika tiba-tiba di media massa, dulu kan belum ada internet ya, di media massa itu Gus Dur diberitakan menolak ketika diajak bergabung dengan ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, dengan alasan bahwa organisasi namanya seperti itu menurut Gus Dur pada waktu itu berbau sektarian gitu. Saya juga kaget loh, kan Gus Dur kan waktu itu ketua umum PBNU, masa nggak mau diajak dengan alasan sektarian. Nah, makin lama pemikiran makin berkembang, makin lama makin kita memahami apa yang dimaksudkan Gus Dur gitu. Karena memang saya kan mengidolakan Gus Dur ya. Nah, oleh karena itu saya dengan mohon maaf, dengan setulus hati dan berterima kasih atas saran teman-teman sahabat-sahabat yang tulus setia memberikan saran masukan mengenai nama Laskar itu. Ya akhirnya kita pakai saja Laskar Nusantara gitu supaya lebih inklusif gitu. Ya, tidak eksklusif, tidak sektarian gitu. Dan menampung siapa saja yang punya semangat kebangsaan, semangat menjaga NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan pelurusan nasab Habib Ba'alawi yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tapi ternyata tidak terbukti. Dan yang paling telak kan yang membuktikan itu hasil tes DNA mereka, karena mereka ternyata berhaploge tersambung ke Yahudi Ashkenazi, Yahudi Kaukasia, Kaukakus. Itu kan yang peduli itu kan bukan hanya orang Islam saja kalau kita perhatikan gitu. Saudara-saudara kita non muslim juga banyak yang peduli, karena ini bukan sekedar kepentingan umat Islam tapi ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara gitu. Bayangkan kalau Pak Alawi itu menghegemoni gitu perspektif berkeyakinan beragama berpolitik ala Habib Ba'alawi itu menghegemoni Indonesia lewat Nahdlatul Ulama, lewat umat Islam. Bayangkan apa masa depan, apa jadinya masa depan bangsa dan negara kita. Ya, yang sudah jelas itu kan ya yang terjadi kan di Yaman itu. Habib Ba'alawi kan bikin Yaman menjadi negara miskin, kere, penuh peperangan, nggak ada peradaban, nggak ada teknologi apapun kecuali cuma peradaban bikin kuburan palsu. Masa Indonesia mau dibegituin. Nah, oleh karena itu kembali ke topik itu, yang peduli dengan bangsa ini itu kan bukan hanya orang Islam gitu. Dan memang negara kita itu kan negara milik bersama, kesepakatan bersama berbagai macam agama gitu. Nah, saya sebagai umat Islam, sebagai Muslim, sebagai mayoritas tentu saja berkewajiban memberikan perlindungan, kenyamanan kepada semua umat beragama, semua keyakinan apapun. Dan secara formal itu agama itu yang secara formal itu yang diformalkan di Indonesia kan ada 6, tapi sebenarnya kan banyak sekali keyakinan keyakinan beragama atau aliran kepercayaan dan lain-lain, dan itu semua kan menjadi Indonesia. Nah, oleh karena itu kita memutuskan ke Lasnu
nama forum diskusi kita, forum perjuangan kita gitu. Saya lebih suka kecil tapi solid daripada besar tapi konyol, kalau saya begitu. Dan sekali lagi ini menyangkut bangsa dan negara, menyangkut hidup bersama, menyangkut keyakinan ideologi saya sebagaimana diwariskan oleh Gus Dur gitu. Jadi saya nggak mau, nggak mau dalam pengertian halus ya, usulan teman-teman mengenai nama laskar itu ada yang pakai nama Arab, nama ke-Islaman tuh. Lawang saya sudah Islam, lawang Islam itu di Indonesia sudah mayoritas gitu. Dan saya tidak ingin bahwa isu nasab ini hanya sekedar menjadi isu umat Islam saja gitu. Nah ini juga terkait dengan teknologi, dengan sains kan gitu. Bagaimana kita mendorong negara untuk juga memiliki data DNA warga negaranya di dalam rangka supaya negara bisa melayani lebih baik lagi dari segi kesehatan, dari segi hukum dan lain-lain di masa depan tuh kita akan mendorong ke sana gitu. Nah, karena itu ini tanpa bermaksud gimana-gimana ya supaya teman-teman yang sudah ada di grup Lasnu yang sekarang udah beberapa saya dapat laporan dari admin beberapa provinsi sudah terbentuk gitu, dan diskus kita itu ya rasional gitu. Jadi kalau kita di Indonesia itu ya sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan saya itu bulwaton minal iman, dan kewajiban sebagai orang Islam melindungi semua keyakinan, semua agama, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu kan implikasinya kan sebagai orang Islam itu sebagaimana didefinisikan Rasul itu, orang Islam itu adalah orang yang siapa saja yang berdekatan dengan kita merasa aman, selamat gitu. Jadi bukan orang yang sok-sokan. Dan ya apa bedanya dengan kelompok radikal kalau kita masih kayak gitu, style kita kayak begitu. Nah ini juga bagian dari komitmen saya melawan radikalisme beragama gitu. Karena radikalisme itu adalah pembusukan agama. Karena radikalisme itu merusak nama baik agama. Karena radikalisme itu bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Jadi la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Kemudian fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan kepada sesama, saling melayani, saling mengasihi, saling support, saling bantu gitu. Ya meskipun tentu saja banyak juga kelompok-kelompok yang masih mau saja mengibarkan semangat radikalisme gitu. Jadi dalam konteks ini saya tegas bahwa saya anti radikalisme. Karena itu radikalisme itu bagi saya adalah pengkhianatan kepada ajaran agama dan keyakinan saya gitu. Dan kecintaan kepada bangsa dan negara, termasuk di dalamnya itu melindungi kebebasan beragama, membuat nyaman semua penganut agama apapun selagi tidak ada pemaksaan, tidak ada memaksakan keyakinan dan agama. Itu bagi saya itu adalah bagian dari kewajiban saya sebagai orang beriman, orang beragama, orang Islam gitu. Apalagi dalam konteks ini ya sekarang ini ketika ya beberapa keadaan terakhir di dunia politik kan juga agak mengkhawatirkan juga ini ke Indonesiaan kita. Kalau kita masih bawa-bawa bendera sektarian itu menurut saya kok tidak membantu gitu. Itu aja ya, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho. Dan mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Kata Gus Dur, tidak masalah apapun agamamu selagi kamu berbuat baik. Itu.